Nah, kalau ini ada dalilnya. Ini saya ambil dari hadis yang terkenal sekali, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saya tulis Arabnya saja, belum sempat terjemahannya. Semoga kalian masih bisa membacanya. Jadi satu ketika Rasulullah bersabda, Inna syaitona kola, setan berkata, wa izzatika ya Rabbi la abrohu uwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Jadi ini setan berkata di depan Allah, demi kemuliaan-Mu wahai Tuhan, aku tidak akan berhenti menipu manusia, hamba-hamba-Mu, selama ruh masih ada di jasad mereka. Jadi selama kita masih hidup, ya setan akan selalu menggoda. Tapi terus Allah membalas, wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Demi kemuliaanku dan keagunganku, aku juga akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka mohon ampun. Jadi kita hidup ini dikepung godaan, belum lagi dorongan dalam diri kita, sehingga kita mudah sekali tergelincir dalam dosa. Tapi jangan khawatir, Allah siap menerima kapanpun kita mohon ampun. Ini sebenarnya intinya kajian tentang taubat itu di situ. Baik, jadi ini dasarnya mengapa kemudian perintah taubat itu di mainstream, diutamakan. Karena kita tidak bisa kemana-mana kalau masih kotor jiwa kita, diri kita dikepung, terisi oleh kekeruhan dosa. Makanya orang-orang sufi itu punya rumus takholli, tahalli, dan tajalli. Takholli itu mengosongkan diri, membersihkan diri. Karena sebelum diri kita bersih, dia tidak akan bisa takhalli. Takhalli itu diisi dengan kebaikan. Kenapa tidak bisa diisi dengan kebaikan? Karena diri kita masih kotor. Sering saya ilustrasikan, wadahnya kotor. Kalau wadahnya kotor, diisi yang bersih pun, yang bersih kan jadi kotor. Kalau gelasnya mengandung racun, kemudian diisi air susu, yang terjadi kan susu yang terkontaminasi racun. Bukan racun yang jadi susu. Jadi membahayakan kita. Itulah mengapa kadang-kadang kan sering saya ceritakan itu, ilmu itu baik, tapi kalau masuk dalam jiwa yang kotor, yang masih banyak dosa, banyak maksiat, bisa saja kehilangan kebaikannya. Jiwa yang penuh kebencian misalnya, kemasukan ilmu, ya ilmu itu akan dipakai jalan bagi dia untuk menjatuhkan yang dia benci. Ilmu dipakai jadi jalan untuk meruntuhkan orang yang dia dengki. Jadi ilmu yang harusnya menebar manfaat, maslahat, berbalik jadi jalan merusak. Nah, ini logikanya. Maka langkah awal yang penting memang takholli, pembersihan diri, taubat. Kalau diri masih belum bersih, masih sulit kalian mengambil manfaat-manfaat dari keutamaan-keutamaan hidup. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar dari Imam Ghazali dalam Ihya. Kata Imam Ghazali, taubat itu melibatkan 3 variabel. Yang pertama ilmu, yang kedua hal, yang ketiga amal. Ilmu itu ya pengetahuan kita tentang mana yang dosa, mana yang tidak, mana yang maksiat, mana yang tidak, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak, mana yang menghalangi, menjauhkan kita dari Allah, mana yang tidak. Ini ilmu. Banyak orang
dosa tapi tidak tahu karena ilmunya kurang. Maka variabel tobat yang paling awal itu ilmu. Semakin luas ilmumu, semakin paham tentang tata perilaku, ya kamu akan semakin ngerti mana boleh, mana tidak boleh. Kalau sudah tahu, sudah masuk level ilmu, baru kemudian akhwal atau hal, kondisi jiwa. Kondisi jiwa yang bagaimana yang mendukung taubat, yang jadi variabelnya taubat, yaitu kondisi jiwa yang menyesal. Jadi menyesal itu ya rasanya kok kecewa sekali saya kemarin melakukan itu namanya menyesal. Mungkin teman-teman pernah melakukan dosa tapi kangen. Tahu itu dosa tapi kok tidak menyesal ya Pak. Pengen sebenarnya kayak gitu lagi. Tapi kok ya tidak boleh ya. Nah ini namanya halnya masih belum. Ilmunya kamu sudah tahu bahwa itu tidak boleh. Tapi jiwamu masih belum cocok. Masih ingin mengulang yang lama. Yang sekarang sudah berlalu. Saya tahu itu tidak boleh Pak. Tapi kok ya terkenang-kenang ya Pak. Tidak ada menyesalnya. Nah berarti memang kondisi jiwamu belum siap untuk tobat. Ayo diatur biar tahu kemudian sadar sehingga menyesal. Kalau sudah menyesal baru kelihatan di tindakan. Berhenti saat itu juga dan berjanji tidak mengulangi. Kalau tidak ada penyesalan biasanya sulit masuk ke amal ini. Kalau tidak ada ilmu sulit juga masuk ke hal. Jadi ada ilmu, ada hal, ada amal. Ini 3 rangkaian yang harus terpenuhi dulu. Jadi ternyata memang apa-apa itu ya dasarnya ilmu. Makanya jangan berhenti belajar. Kita ini seringkali merasa tahu sesuatu. Sehingga agak malas untuk belajar tentang satu hal tertentu misalnya. Karena sudah merasa tahu. Padahal mungkin kalau didalami, ternyata saya banyak tidak tahu juga ya. Mungkin setelah kajian malam hari ini kamu baru tahu, ternyata yo luas juga kalau membahas taubat. Ngertimu selama ini taubat itu yang penting menyesal terus tidak mengulangi kan itu aja. Tapi kalau diteorikan ternyata bisa luas. Itulah istimewanya ilmu. Semakin tambah ilmumu, semakin mudah kamu menata apa yang harus kamu lakukan, apa yang jangan dilakukan. Maka ilmu jadi penting, jadi kunci untuk apapun. Jadi taubat pun perlu ilmu. Setelah ilmu baru kesadaran namanya hal, setelah itu baru amal. Amal tidak mungkin muncul tanpa ada kesadaran. Kesadaran tidak mungkin muncul tanpa ada ilmu. Inilah 3 rangkaian teori untuk kita bertobat. Nah malam hari ini mungkin antara lain itu kita belajar teorinya taubat. Meskipun ya waktunya terbatas. Kita mungkin sekitar 2 jaman membahas ini. Itu pun sebenarnya masih banyak yang harus saya lewati, saya skip. Kamu sudah ngantuk-ngantuk tapi ternyata juga masih banyak yang belum masuk. Iya. Baik, ya gimana lagi? Itu luasnya ilmu. Padahal ini masih ilmunya manusia. Kata Al-Quran, ilmunya manusia itu setetes air di tengah samudra kalau dibandingkan ilmunya Tuhan. Bahkan kalau dilipat gandakan 7 kali, samudranya pun ya levelnya masih setetes air.